Tugas kuliah Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswa STI Darut Tauhid, Khairul Asbah. Perkenalkan, saya Khairul Asbah, mahasiswa Sangkar Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Baik, di kesempatan hari ini mohon izin saya menyampaikan terkait dengan pengertian dan sejarah pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah dasar yang memperkenalkan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. PHI mencakup pemahaman tentang sistem hukum, struktur hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Sejarah pengantar hukum Indonesia. Sebelum tahun 1984, materi kuliah ini dikenal sebagai Pengantar Tata Hukum Indonesia atau PTHI. Istilah ini kemudian diubah menjadi PHI untuk lebih menekankan pada pengenalan umum hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, bukan hanya pada aspek teknis pembuatan undang-undang. PHI juga mencakup berbagai aspek hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, dan hukum internasional. Mata kuliah ini penting bagi mahasiswa hukum sebagai dasar untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lebih khusus dan lebih luas. Berikutnya, pengantar hukum Indonesia dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, pengantar hukum Indonesia disebut Inleiding tot het Indonesisch Recht. Istilah ini berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Berikutnya, sejarah dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah perundang-undangan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode penting. Yang pertama yaitu masa pra-penjajahan. Pada masa ini, hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Dua, masa penjajahan Belanda. Belanda memperkenalkan sistem hukum barat melalui kitab undang-undang hukum perdata, Burgerlijk Wetboek, dan kitab undang-undang hukum pidana, Wetboek dan Strafrecht, yang masih menjadi dasar hukum di Indonesia hingga saat ini. Tiga, masa penjajahan Jepang. Jepang tidak banyak mengubah sistem hukum yang ada di Indonesia, tetapi mereka memperkenalkan beberapa peraturan baru yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Yang keempat, masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengembangkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan besar terjadi dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan berbagai undang-undang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun TAP MPR. 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ataupun Perpu. 4. Peraturan Pemerintah ataupun PP. 5. Peraturan Presiden Perpres. 6. Peraturan Daerah Provinsi Perda Provinsi. Dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota ataupun Perda Kabupaten Kota. Dan terakhir, bidang hukum perusahaan. Bidang hukum perusahaan adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan perusahaan dan kegiatan usaha lainnya. Ini mencakup berbagai bentuk badan usaha seperti firma, persekutuan, komanditer, CV, perseroan terbatas, PT, koperasi, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan ataupun persero. Hukum perusahaan juga mencakup aturan-aturan mengenai pendirian, operasional, penggabungan, dan likuidasi perusahaan. Selain itu, hukum perusahaan mengatur hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak ketiga, seperti kontrak, kewajiban, dan hak-hak pemegang saham. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Salam mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung.